Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Putra dengan NIM A1C221002 dari kelas R001, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan memberikan jawaban dari soal ujian tengah semester agama semester 2. Baiklah, soal yang pertama yaitu sebutkan rukun iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, rukun iman. Rukun iman ini ada 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada para malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari akhir atau kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya ialah rukun Islam. Rukun Islam ada 5 bagian. Yang pertama, bersyahadat bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima, mengerjakan haji apabila mampu. Selanjutnya, rukun ihsan, yaitu yang pertama beramal soleh, yang kedua makrifat, dan yang ketiga murakabah. Soal yang kedua, bacakan sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Nabi. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 20. Yang pertama wujud, artinya ada. Yang kedua qidam, artinya awal. Yang ketiga ada baka, artinya kekal. Yang keempat mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan ciptaannya. Yang kelima qiyamuhu binafsihi, artinya dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun. Yang keenam wahdaniyah, artinya esa atau tunggal. Yang ketujuh qudrat, artinya berkuasa atas segala sesuatu. Yang ke-8 iradat, artinya berkehendak. Yang ke-9 ilmun, artinya maha mengetahui. Yang ke-10 hayat, artinya maha hidup. Yang ke-11 sama, artinya maha mendengar. Yang ke-12 basar, artinya maha melihat. Yang ke-13 kalam, artinya berfirman. Yang ke-14 qadiran, artinya berkuasa. Yang ke-15 muridan, artinya berkehendak. Yang ke-16 aliman, artinya mengetahui. Yang ke-17 hayan, artinya hidup. Yang ke-19 sami'an, artinya mendengar. Yang ke-19 basiran, artinya melihat. Dan yang ke-20 mutakaliman, artinya berkata atau berfirman. Kemudian sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada 20. Yang pertama adam, artinya tiada. Yang kedua hudud, artinya baru. Yang ketiga fana, artinya binasa. Yang keempat mumatsalatu lil hawadisi, artinya menyerupai makhluknya. Yang kelima qiyamuhu bi ghairihi, artinya berdiri dengan yang lain. Yang keenam ta'adud, artinya lebih dari satu. Yang ketujuh azun, artinya lemah. Yang ke-8 karahah, artinya terpaksa. Yang ke-9 jahlun, artinya bodoh. Yang ke-9 mautun, artinya mati. Yang ke-11 samamun, artinya tuli. Yang ke-12 umyun, artinya buta. Yang ke-13 bu'mun, artinya bisu. Yang ke-14 azizan, artinya zat yang lemah. Yang ke-15 karihan, artinya zat yang terpaksa. Yang ke-16 jahilan, artinya zat yang bodoh. Yang ke-17 mayyitan, artinya zat yang mati. Yang ke-18 ashama, artinya zat yang tuli. Yang ke-19 ama, artinya zat yang buta. Yang ke-20 abkama, artinya zat yang bisu. Kemudian sifat wajib bagi Nabi yang pertama ialah sidik, artinya jujur. Yang kedua ada amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga ada tablik, artinya menyampaikan. Dan yang keempat ada fatanah, artinya pintar. Kemudian sifat mustahil bagi Nabi ialah yang pertama kizib atau berbohong. Yang kedua ada khianat atau tidak dapat dipercaya.
Yang ketiga ada khitman atau menyembunyikan. Yang keempat ada baladah atau bodoh. Soal yang nomor 3 yaitu bacakan bacaan sholat mayit sampai akhir. Baiklah, yang pertama itu niat. Niatnya yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati faradul kifayati imama lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana wa lahu wa ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nomor 4, jelaskan apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dikutip dari buku Intisari Akidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh A.A. Hamid Al-Atsari, Imam Al-Ahmad bin Hambal rahimahullah, Imam Ahlussunnah berkata, pokok sunnah menurut kami Ahlussunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh pada apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan mengikuti mereka serta meninggalkan bid'ah. Segala bid'ah itu adalah sesat. Aswaja sebagai mazhab atau paham dipelopori oleh Imam Abu Al-Hasan Al-As'ari dan Imam Abu Mashhur Al-Maturidi. Imam Al-Ghazali mengatakan, jika disebutkan Ahlussunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah pengikut Al-As'ari dan Al-Maturidi. Aliran Ahlussunnah wal Jamaah pada bidang akidah atau ubudiyah berkembang menjadi berbagai bidang, seperti syariah atau fikih dan tasawuf. Dalam bidang akidah mengacu pada Imam Al-As'ari dan Imam Maturidi. Sedangkan dalam fikih atau hukum, Islam mengacu pada salah satu 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jelaskan apa hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana sesungguhnya hubungan antara Islam sebagai agama dengan IPA dan teknologi sebagai buah kreativitas pikiran dan praktik umat manusia? Dalam hal ini paling tidak ada 5 pendekatan yang dapat dikedepankan. Yang pertama, bahwa Islam sesungguhnya adalah agama yang sangat mendorong, membangkitkan, merangsang, dan mengilhami penemuan IPA dan teknologi. Pernyataan Abdus Salam, yaitu Abdus Salam adalah sosok muslim sejati yang pada abad ke-20 Masehi telah membuktikan bagaimana harmonisasi antara Islam sebagai sumber keyakinan dan inspirasi dengan IPA sebagai hasil pikir dan eksperimen umat manusia. Nah, ini merupakan contoh pendekatan. Pendekatan ini juga sudah sering dilakukan oleh banyak orang. Kitab-kitab di pesantren, sejak kitab Al-Ilmi dalam Miftah Al-Kitabah wal Al-Awaj, atau kitab Al-Ilmi dalam tafsir Al-Wusul, sampai kitab Al-Ilmi dalam Ihya
Ulumuddin. Banyak membicarakan hal ini dengan merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua, dalam perspektif sejarah, Islam juga telah begitu banyak memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Ini pun sudah banyak dibicarakan mulai dari Jabir ibnu Hayyan dan Al-Hindi pada zaman dahulu sampai dengan Abdus Salam sendiri pada zaman terkini. Yang ketiga, ada hubungan yang sangat erat antara filosofi, Islam, dan iptek. Islam tidak hanya memberikan landasan aksiologis, tetapi juga sampai pada epistemologi dan ontologi dalam sains dan teknologi. Keempat, ada bentuk iptek yang islami atau justru iptek merupakan hasil ikhtiar dan ibadah manusia dengan Islam sebagai sumber nilai dan inspirasi bagi umat manusia, bagi kemajuan, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kelima, Islam dan iptek pada setiap episode sejarah. Kelima, Islam dan iptek merupakan dua hal yang sangat harmonis dan akan saling mendukung untuk terus berkembang pada setiap episode sejarah kehidupan manusia. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa ilmu tanpa iman bencana, iman tanpa ilmu gelap. Nah, dengan demikian harus dilakukan pengkajian fenomena alam dalam rangka pengembangan IPA dalam konteks mempertebal iman, takwa, dan sikap rohaniah kepada Tuhan dengan berpijak pada sejarah bagaimana kejayaan Islam dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan sejak zaman pertengahan hingga sekarang adalah merupakan kesinambungan dan perubahan. Baiklah, sekian jawaban soal ujian tengah semester agama dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.